Hai, selamat datang kembali kepada teman-teman semuanya, terlebih kepada siswa-siswi yang mengikuti pembelajaran ini. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita masih membahas tentang salah satu konsep dari VB.NET. Jadi untuk lebih mendalami materi-materi di dalam VB.NET, kita masih yang pastinya kita masih membahas tentang konsep-konsep awal dari VB.NET itu sendiri ya. Nah, di video pembelajaran sebelumnya, di situ saya sudah ada membuat salah satu penggunaan beberapa tools dari VB.NET. Jadi untuk kali ini kita masih menggunakan konsep seperti itu untuk memperdalam kembali tentang VB.NET itu seperti apa. Nah, apa yang mau kita buat? Rencana sini kita akan membuat ada 3 form. Jadi kita masih menggunakan form ya, kita masih belum menggunakan yang lain seperti MDI form dan lain sebagainya. Jadi kita masih menggunakan form biasa. Nah, untuk bagian yang pertama, seperti biasa di sini boleh dipilih New Project, lalu pilih Windows Form Application, lalu jangan lupa pastikan untuk tempat atau lokasi penyimpanannya. Nah, di sini sudah pas dalam VB Praktek. Nah, untuk namanya sendiri, misalkan di sini saya buat P5 underscore input data. Nah, kalau sudah ini satu lagi, ini jangan lupa dipastikan memilih Windows Form Application ya. Oke, kalau sudah diokekan, nah kita mulai pertama. Untuk bagian pertama, nanti begitu muncul di bagian form 1, jadi begitu muncul nanti di bagian form 1, kita akan ganti namanya ya menjadi menu utama. Nah, nanti setelah muncul menu utama, kita akan buat beberapa tombol bagiannya. Oke, ini dia udah muncul bagian yang pertama. Di sini form 1 kita akan ganti namanya menjadi form utama ya. Jadi form 1 kita akan ganti nama jadi form utama. Nah, ingat untuk mengganti beberapa bagian atau mengganti beberapa bagian di dalam objek, mau itu form, button dan lain sebagainya, kita bisa mengganti melalui properties ataupun menggantinya menggunakan coding juga bisa ya. Nah, yang berikutnya kita mulai. Setelah saya klik di sini form 1, maka yang berikutnya kamu boleh cari di bagian form properties. Jadi karena kita aktif di form, maka properties kita namanya adalah form properties ya. Nah, di sini cari yang namanya text. Nah, setelah dapat text, di sini saya ganti namanya tadi form utama. Nah, setelah muncul tulisannya form utama, kita lanjut yang berikutnya, kita tambahkan label. Kita akan tambahkan label 1. Ini dia. Setelah muncul label, maka yang berikutnya kita akan ganti, tetap ingat mengganti tetap di teks ya. Kita ganti di sini namanya form utama. Sedangkan untuk mengatur font dan lain sebagainya seperti biasa, kita masuk ke bagian properties form ya. Kita akan ganti jenis tulisannya, kita akan ganti yang lain juga sama, kita akan ganti-ganti. Misalkan saya akan ganti jenis tulisannya menggunakan komik, saya boldkan, tulisan juga saya perbesar. Nah, lalu kita akan tambahkan group box. Lalu untuk group box-nya jangan lupa untuk mengganti ya. Jadi setiap mengganti teksnya itu kita pilih, kita mengganti setiap bagian info teksnya, makanya itu kita cari di bagian teks ya. Nah, kita buat di sini menu utama. Jadi di dalam menunya nanti kita buat ada 3 button. Jadi boleh di double klik.
Oke. Nah, yang pertama kita akan ganti di sini kita buat operator. Nah, kita kalau mau buat garis bawah di situ ya untuk teman-teman semua, kalau ingin membuat atau menyisipkan garis bawah di dalam teks itu bisa ditambahkan perintah dan di depannya ya. Jadi itu untuk membuatnya. Jadi sebenarnya fungsinya itu sama seperti membuat shortcut ya, tombol-tombol cepatnya itu bisa mengarahkan menggunakan dan seperti itu. Oke, yang kedua setelah operator kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Ini kita tambah ya deh namanya operator matematika. Itu yang pertama kita buat namanya operator matematika. Nah, itu ya sudah muncul. Lalu yang kedua kita akan masukkan nilai ya, kita buat aja tulisannya menjadi nilai ya. Lalu kita lanjutkan kembali bagian yang berikutnya. Sini keluar. Oke. Nah, jadi ini dia untuk bagian menu yang sudah kita siapkan. Jadi ada nilai akhir siswa, ada operator matematika, lalu ada untuk tombol keluar ya. Oke, kita lanjutkan kembali setelah ini. Yang berikutnya kita akan mulai satu persatu. Nah, bagian yang pertama nanti pada saat kita klik nanti operator matematika dia akan masuk ke form 2. Lalu kalau kita klik nanti nilai akhir siswa berarti membuka nilai siswa untuk menginput data nilai siswa. Maka itu kita klik di bagian form 3 kita akan rancang. Untuk keluar nanti dia akan keluar dari semua form ya. Kita akan keluar, ibaratnya exit seperti itu ya. Nah, kita akan mulai. Yang pertama kita akan tambahkan sebuah form baru. Berarti dari project saya pilih sini add Windows form. Nah, setelah saya pilih add Windows form, maka di sini udah pas Windows form, saya pilih add. Oke, muncul dia. Kita lanjutkan nama formnya, berarti pakai teks form operator matematika. Lalu di sini Bapak tambahkan lagi, di sini saya tambahkan lagi untuk bagian data-datanya dari label 1. Jadi untuk penamaan label sebenarnya terserah ya, terserah teman-teman semua apa untuk penamaan-penamaannya ya. Nah, untuk nanti ukuran nanti aja kita setting. Di sini saya tambahkan lagi group box. Saya buat di sini namanya input. Nah, di sini kita masukkan ada label. Ini bilangan
pertama, yang ini bilangan kedua. Lalu kita tambahkan satu lagi ya hasilnya. Oke, lalu ada 3 text box. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat memilih text box seperti ini, diusahakan untuk pertama kita jangan menggunakan konsep copy paste ya untuk text box-nya. Kenapa? Memang nanti, tapi kedepannya nanti kita akan bahas. Kita takutkan ada nanti namanya adalah fill handles-nya bermasalah, ada link-nya, nanti itu yang akan menjadi masalah. Jadi diusahakan untuk toolbox seperti ini diambil manual aja. Kalau memang bagian tools-nya ada rencana kita akan sisipkan program, tapi kalau memang tidak ada rencana menyisipkan program, di copy paste juga boleh. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan kembali. Button. Oops, maaf, bukan button. Group box maksudnya. Oke, di sini kita tambahkan proses data. Nah, di sini di dalamnya kita akan tambahkan tombol button ya. 1, 2, tambah kurang, kali, bagi, kosong. Dia, kita akan tambahkan. Di sini ada tambah. Di sini kurang. Di sini kali. Di sini bagi. Di sini bersih. Baru kita tambahkan satu lagi untuk form utamanya ya. Oke. Nah, di sini kita sudah tambahkan. Yang berikutnya, kalau sudah kita mulai sekarang untuk melakukan beberapa pengaturan di bagian properties ya. Yang pertama font, kita akan atur fontnya. Kita boldkan aja. Terkhusus untuk ini kita akan perbesar. Oke. Nah, yang berikutnya setelah itu yang berikutnya kita lakukan penyetingan untuk ini, untuk text box-nya ya. Jadi untuk penamaan variabel di dalam sebuah objek di dalam VB.NET itu memang biasanya kita sudah melakukan beberapa jenis singkatan ya. Jadi kita sudah tetapkan beberapa singkatan. Kalau Bapak sendiri biasanya kalau text box itu saya gunakan adalah TXT. Kalau button itu biasanya BTN. Kalau label biasanya LBL. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini berarti text box saya klik di text box pertama. Bagaimana cara mengganti name-nya? Kita perhatikan di bagian properties di atas itu ada name. Namanya text box 1. Karena kan
kita bisa saja nanti mengalami kesulitan pada saat nanti kita ada 3 text box, sekarang kita nggak tahu ya di mana ini mana text box yang pertama, ini mana text box yang kedua. Nah, langsung aja kita gantikan nama-nama variabelnya. Jadinya lebih gampang. Text box 1 itu adalah bilangan pertama. Jadi di sini Bapak ganti, di sini saya ganti namanya jadi txt bil1. txt underscore bil1. Nah, yang ini saya ganti namanya menjadi txt underscore bil2. Sedangkan ini namanya jadi txt hasil. Nah, begitu juga untuk setiap button. Di dalam button tambah, kita akan ganti namanya jadi btn underscore tambah, btn kurang, btn bagi, btn kali, btn bagi, btn bersih, btn kembali. Nah, setelah itu kita lakukan, maka kita akan mulai untuk mengetik atau memasukkan kode-kode perintah programnya. Yang pertama, apa yang saya inginkan adalah seperti ini, di form 1, dari form 1 ya. Pada saat nanti diklik operator matematika, maka dia akan masuk ke operator atau ke form 2. Maka dalam hal ini, kita double klik di button operator matematikanya. Lalu setelah kita double klik, maka kita ketikkan apa yang terjadi. Private sub button 1 underscore klik. Berarti pada saat button 1 diklik, eventnya diklik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah form 2 .show muncul ya. Sedangkan dirinya sendiri .close. Nah, jadi pada saat kita jalankan, jangan dijalankan dulu. Kalau kita jalankan kan nanti langsung hilang dua-duanya ya. Jadi masih ingat cara mengaturnya itu nanti ada di bagian data properties. Jangan lupa di setting untuk pengaturannya. Shutdown mode-nya adalah when last from closes. Oke, kalau sudah, nah sehingga nanti pada saat dijalankan, begitu kita klik form operator matematika, maka akan muncul langsung form operator matematika. Oke, di sini bagian pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke form 2. Nah, di dalam form 2, apa yang mau kita lakukan? Jadi, di dalam form 2 ini kita akan melakukan seperti ini. Yang pertama, kembali. Tombol kembali kita butuhkan nanti, jadi di saat nanti tombol kembali diklik, maka kita akan menuju ke form 1 dan form 2-nya akan hilang. Berarti, apa perintahnya? Private sub button kembali underscore klik. Jadi pada saat diklik button kembali, apa yang terjadi? Form 1.show me.close. Oke, itu selesai. Nah, yang kedua yang kita inginkan adalah seperti nanti waktu dijalankan, kan di sini ada form hasil, di sini ada text box hasil. Kan yang kita tidak mau nanti bisa diketik, masukkan angka pertama bisa, masukkan angka kedua bisa, tapi angka yang ketiga juga bisa. Secara logika, text box untuk hasil itu tidak akan bisa di-input. Dia hanya bisa merekam atau menerima hasil ya. Jadi dia bukan diketik. Maka dalam hal ini, txt hasil kita akan kunci. Bagaimana perintahnya? Maka untuk perintahnya ingat, untuk melakukan hal itu sebenarnya kita bisa cari ya di bagian properties itu nanti ada namanya enable. Oke, jadi di situ ada enable. Jadi bagaimana selain itu? Maka kita boleh double klik di formnya. Double klik sehingga di sini nanti tulisannya private sub form 2 load. Jadi kira-kira eventnya load. Jadi artinya kurang lebih pada saat form 2 itu nanti dijalankan. Apa yang terjadi pada saat form 2 dijalankan? Maka yang terjadi adalah
text box hasil dot enable sama dengan false. Sehingga pada saat kita jalankan, kita buka, tuh, dia sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Dia tidak bisa diedit kembali. Nah, itu dia untuk bagian yang berikutnya. Yang berikutnya, di sini ya udah tuh. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian operatornya. Nah, di bagian berikutnya yang pertama di sini pada saat nanti kita klik tambah. Jadi pada saat nanti kita klik tombol tambah, maka di saat kita masukkan angka di text box 1 ataupun dan juga text box 2, pada saat kita klik tanda tombol tambah, maka nanti akan muncul hasilnya berapa. Nah, sekarang kita mulai. Berarti yang pertama yang kita bahas adalah tambah. Nah, untuk tambah berarti logikanya adalah txt hasil dot text sama dengan txt bil1.text ditambah txt2.text. Oke. Nah, namun di sini pada saat kita jalankan akan ada sedikit hal yang berbeda ya. Nah, jadi pada saat kita masukkan 5, 3, kita klik tambah, hasilnya 53. Nah, jadi di mana permasalahannya? Kenapa fungsi operator tambah fungsinya bukanlah menjumlahkan, malah menggabung? Nah, kalau kita ingin menggabung, maka kita bisa tambahkan perintahnya adalah val. Jadi pada saat kita sudah melakukan perintah val, di sini text box bukan lagi dianggap sebagai teks, tapi sudah dianggap menjadi integer ataupun angka ya. Nah, maka pada saat kita jalankan 3, 2, hasilnya 5. Nah, bagian pertama sudah selesai. Maka bagian yang kedua adalah kurang. Bagian yang kurang, maka bagaimana perintahnya pada saat batik kurang diklik? Berarti sama ya. txt hasil dot text sama dengan, nah, khusus untuk operator yang hanya menggunakan val itu hanya menggunakan tambah, operator tambah, karena pada dasarnya tambah itu digunakan bisa untuk operator jumlah, bisa juga untuk menggabung. Nah, sedangkan kurang kita bisa menggunakan konsep yang biasa. Text box 1.text kurang text box 2.text. Nah, sehingga hasilnya nanti pada saat dijalankan, masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua. Oke. Nah, begitu juga untuk kali dan bagi. Nah, untuk kali dan bagi masih sama. Txt ya, txt hasil dot text sama dengan txt1.text kali txt2.text. Nah, untuk bagi. Maka untuk bagi, txt hasil dot text sama dengan txt bil1.text dibagi txt bil2.text. Nah, kalau sudah, maka yang berikutnya bersih. Nah, untuk bersih ini bagaimana sih konsepnya? Nanti bersih ini seperti ini. Di saat text box 1 dan text box bil 1 dan text box bil 2 sudah ada isinya, hasil juga sudah ada, pada saat kita klik tombol bersih, dia akan kosong kembali. Dan kursor mouse-nya berada di text box bilangan 1. Maka di sini kita bisa tambahkan
text box build 1.text sama dengan kosong, build 2-nya juga .text sama dengan kosong, dan yang terakhir txt hasil .text sama dengan kosong. Nah, di bawahnya txt build 1 select, sehingga pada saat kita jalankan masuk 2, 3, tambah, oke, kurang, dapat, kalinya dapat, baginya dapat. Di saat kita bersihkan semuanya bersih, dan kursor mouse-nya sudah berada di dalam text box build 1. Oke, nah di dalam form 2 Bapak rasa semuanya sudah selesai ya. Oke, nah yang berikutnya kita akan masuk nanti ke text box build 3. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita sudah selesai membuat form untuk operator matematika. Maka untuk bagian yang berikutnya kita akan masuk untuk merancang form nilai akhir siswa. Nah, kita sediakan formnya dari Windows, add Windows Form. Yang berikutnya, setelah itu di sini kita pilih tetap Windows Form ya. Nah, kita pilih add. Oke, nah setelah muncul add, maka untuk bagian yang berikutnya kita akan ganti nama formnya menjadi form nilai akhir siswa. Nah, setelah itu kita buat di sini dari label kita buat form akhir siswa. Untuk membesarkannya atau mengatur jenis tulisan nanti akan kita lakukan aja. Yang berikutnya kita sediakan group box. Kita buat juga di sini namanya input data ya. Nah, setelah itu kita masukkan nih data-datanya. Yang pertama dari label ketikkan NIS, lalu nama, lalu kelas, kemudian kuis, lalu menit, lalu final, dan yang terakhir nilai akhir. Oke, ini dia untuk data-data calon-calon data yang akan kita input. Kita bisa tambahkan text box-nya ya sekarang. Dua, 3, 4, 5. Oke, kita cek. 1, 2, 3,
kita atur untuk bagian yang berikutnya ya. Jadi nama mungkin kita akan sedikit lebih panjangkan. Sedangkan untuk quiz, mid, final, dan nilai akhir ini kita lebih kecilkan ya. Oke, saya bisa cukup sini. Lalu setelah itu apa? Setelah itu kita sediakan untuk tampilan hasilnya ya. Dari group box. Oke. Sini kita pergunakan label aja semua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, oke. Nah, kita akan ganti untuk nama-namanya. Hasil data. Nis. Nama. Kelas. Quiz. Mid. Final. Nilai akhir. Oke. Nah, untuk tampilan kali ini kita gunakan label juga. Jadi ada 7 labelnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita susun. Oke. Nah, kalau sudah, maka yang berikutnya untuk button ya, tombol. Jadi ada input, ada proses, ada outputnya. Jadi untuk prosesnya, untuk tombol buttonnya. Proses data. Buat ada 2. Hasil. Ini form pertama. Nah, kalau sudah, kita akan mulai.
Dalam hal ini, kita tidak akan ganti untuk semuanya ya. Kita tidak akan ganti untuk semua bagiannya. Sebelumnya kita ganti dulu deh untuk fontnya ya, biar cukup rapi. Dari properties ya, properties font seperti biasa. Lanjut. Langsung aja kita ganti. Mungkin Bapak rasa di sini saya rasa cukup ya kalau 12 kita gunakan. Sorry. Oke deh, saya rasa cukup deh kalau 12. Atau kita kurang sedikit jadi 11 saja. Oke. Nah, kalau sudah selesai, di sini tambahkan untuk boldnya sedikit. Oke. Nah, kalau sudah, kita sudah selesai untuk membuat tampilan formnya. Yang berikutnya, langkah berikutnya kita akan lakukan beberapa pengaturan ya. Nah, pengaturannya apa saja? Di sini yang akan nanti berhubungan dengan coding yang pastinya adalah semua input, lalu semua label-label yang akan menampilkan atau output, termasuk buttonnya. Sedangkan untuk bagian yang ini hanya sebagai teks info doang ya, hanya sebagai teks biasa tanpa ada listing kita masuk ke dalam. Nah, jadi kita perlu ganti seperti biasa karena di sini kan kita nggak tahu ini namanya apa textbook 1. Terkadang bisa saja karena sedikit permasalahan dan lain-lain, bisa saja yang harusnya di textbook 1 di atas bisa saja di bawah. Nah, kita tidak mau terjadi hal-hal seperti itu. Maka seperti biasa kita akan ganti di bagian name. Dimulai dari atas, name-nya kita buat aja txt nis. Yang ini txt nama, txt kelas, txt quiz, txt meet, txt final, txt nilai akhir. Ini btn hasil button ya. Ini btn form 1. Nah, untuk label nis ini kita buat lbl nis. Ini txt nis, ini lbl nis label ya. Ini berarti lbl nama. lbl nama. Setelah itu ini adalah lbl kelas, lbl quiz, lbl meet, lbl final, dan yang terakhir lbl
nilai akhir. Oke, nah kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Maaf, sini tadi ada sedikit kekeliruan. Kita nggak perlu tampilkan di sini ya. Jadi nanti nilai akhirnya itu nanti ada di sini. Oke, kita akan mulai. Untuk bagian yang pertama yang kita inginkan apa sekarang? Kita langsung masuk ke bagian hasil. Namun sebelum kita masuk hasil ini, nanti kita mau deh nanti pada saat dijalankan nanti kursor mouse langsung berada di txt list. Tapi sebelum itu dari form 1 dulu kita akan lakukan pengaturan, berarti nilai akhir siswa ini kita double klik ya untuk lewat siswa. Nah, seperti biasa kita ganti sini ya perintahnya form3.show me.close. Oke. Sehingga nanti pada saat dijalankan kita klik nanti nilai siswa, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, bagian pertama sudah muncul. Nah, sekarang pada saat dijalankan, itu dulu yang akan kita lakukan. Pada saat ini dijalankan, label ini sampai label nilai akhir, termasuk yang ini semua, kita hilangkan deh misalkan. Nah, untuk cara menghilangkannya bagaimana? Kita akan coba, berarti eventnya adalah form load. Itu ya, eventnya form3 load pada saat dijalankan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah group box 2 dot visible. Nah, ingat kalau seandainya kita mau buat dia hilang, perintahnya apa? Kalau seandainya kita mau munculkan kembali, perintahnya apa? Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini sudah hilang. Oke. Nah, inilah salah satu keuntungan kita menggunakan sebuah group box. Jadi ada beberapa keuntungannya, salah satunya seperti itu. Kalau kita mau menyeragamkannya, menyembunyikannya, ya kita tinggal tutup saja, atau hidden saja, atau visiblekan saja grupnya ya. Oke, kita mulai. Yang pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian hasil. Apa yang diinginkan nanti pada saat di input, hasilnya semua akan masuk. Oke, begitu hasilnya diklik, maka semua nanti akan masuk ke bagian hasil data ya. Oke, kita mulai. Hasil yang pertama kita akan lakukan lbl nis.text sama dengan txt nis.text. Nah, artinya label nis ini nanti akan mengambil data sebagaimana yang diketikkan melalui txt nis. Maka hasilnya nanti pada saat kita jalankan, begitu kita, di sini ada sedikit, harus ditambahkan dulu. Pada saat diklik nanti akan muncul group box 2-nya. Sehingga nanti pada saat kita jalankan, kita masukkan nis 20119, klik hasil, maka ini langsung muncul. Bisa ya? Jadi pengertiannya kira-kira label nis akan mengambil isi dari teks nis, kira-kira seperti itu. Maka di sini kita tinggal tambahkan kembali lbl nama.text sama dengan txt nama.text. lbl kelas.text sama dengan txt kelas text. Lalu lbl quiz.text sama dengan txt quiz.text. Lalu yang berikutnya lbl meet.text sama dengan txt
mid.text, lalu lbl final .text sama dengan txt final.text. Nah, sekarang nilai akhir. Bagaimana cara kita mengambil nilai akhir? Nah, nilai akhir kita akan rata-ratakan saja, bahwa anggap saja quiz, mid, dan final itu presentasinya itu sama. Oke, maka kita bisa buat LBL, nilai akhir.text sama dengan buka kurung txt, maaf karena di video sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa kalau kita melakukan operator penjumlahan kita menggunakan tambah, jadi fungsi awalnya adalah menggabung teks, menggabungnya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dia menjadi sebuah operator? Kita akan ganti menjadi val, value ya. Maka val txt quiz txt quiz.text tambah txt mid.text. Sedikit ada kekurangan, di sini kita tambahkan val. Jangan lupa jadi valnya ya. Tambah val txt final.text kurung bagi 3. Angka yang berikutnya pada saat dijalankan nanti ke nilai akhir siswa, masukkan 20119 atas nama Andrea P, kelasnya 12 MIPA 4, dia kuis dapat 90, midnya dapat 50, finalnya 100. Maka pada saat kita klik hasil, dia akan muncul berapa nilai akhir siswa tersebut ya. Nah, jadi kalau sudah kita mau nanti selain itu pada saat diklik, setelah diklik ini bersih semua deh, dia lebih cantik seperti itu, dia bersih semua, kursor langsung berada di sini, kira-kira seperti itu ya. Kita bisa tambahkan di sini text boxnya semua berarti ya, txt nis.text sama dengan kosong, txt nama .text sama dengan kosong, txt kelas .text sama dengan kosongkan, txt quiz .text sama dengan kosongkan, txt mid .text sama dengan kosongkan, txt final .text juga dikosongkan. Lalu kita tambahkan satu lagi, txt nis .select. Nah, sehingga hasilnya pada saat kita klik, lalu kita masukkan 20119, namanya Charlie B, kelas 12 MIPA 5, kuisnya 10, midnya 100, lalu finalnya 90. Pada saat kita klik hasilnya langsung muncul. Oke, nah bagian yang berikutnya untuk bagian tombol kita ataupun button kita, form utama ya seperti biasa, panggil form satunya, form 1.show, lalu dirinya sendiri, saya sendiri keluar, ini .close. Nah itu dia untuk bagiannya. Jadi kira-kira waktu pada saat dijalankan
Di sini kita bisa klik nilai akhir, klik utama, dia bisa. Nah, sekian dulu untuk video pembelajaran kita seputar VB.NET. Saya berharap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi yang menonton video ini. Terima kasih.